Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat teknik motor official dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelistrikan pengapian arus listrik DC atau arus listrik searah untuk sepeda motor Mio Sporty, Mio Soul, Jupiter Jet maupun motor Vega R. Dalam kelistrikan pengapian arus listrik DC untuk motor Mio Sporty, Soul, Jupiter maupun Vega R ini terdapat sepul pengisian, kemudian kiprok atau regulator, kemudian terdapat dua fuse, yang pertama, yang kedua, fuse yang kedua, kemudian terdapat aki, kemudian terdapat juga CDI, lalu terdapat pulser, coil maupun busi. Inilah komponen-komponen pengapian kelistrikan arus DC, yaitu sepul, kiprok, aki, fuse, CDI, pulser, coil, dan busi. Adapun fungsi dari masing-masing komponen tersebut, yang pertama dari sepul pengisian ini berfungsi sebagai sumber arus listrik AC. Kemudian kiprok atau regulator ini berfungsi sebagai penyarah arus listrik, artinya berubah arus listrik AC menjadi DC. Kemudian terdapat fuse ini atau skring ini berfungsi sama, yaitu untuk pengaman rangkaian listrik, yang berfungsi sebagai pemutus arus listrik ketika terjadi arus pendek atau terjadi konsleting. Ini fungsi dari fuse atau skring ini. Kemudian ada kunci kontak. Ini berfungsi sebagai pemutus atau penghubung aliran arus listrik. Jadi dia memutuskan arus listrik ketika motor dimatikan atau berfungsi sebagai penghubung ketika motor hendak dinyalakan. Sedangkan aki ini berfungsi sebagai penyimpan arus listrik, penyimpan tegangan listrik sebesar 12 volt. Ini nanti setelah arus listrik disimpan di sini, maka berfungsi sebagai sumber tegangan listrik untuk komponen-komponen yang memerlukan sumber arus listrik DC atau sumber arus listrik searah. Kemudian ada pula CDI. CDI ini berfungsi sebagai pengatur nyala busi atau pengatur pengapian dari busi ini. Jadi kapan busi ini bisa menyala atau kapan busi ini harus mati, maka itu diatur oleh CDI. Namun CDI ini tidak bisa bekerja sendiri. Dia memerlukan pulser. Pulser ini berfungsi untuk mengirim sinyal pengapian kepada CDI. Jadi setelah sinyal pengapian ini dikirimkan ke CDI, maka oleh CDI akan diatur pengapiannya, penyalaannya itu untuk diteruskan kepada coil dan busi. Sedangkan coil ini berfungsi sebagaimana trafo step up, yaitu penaik tegangan dari 12 volt menjadi 1500 volt hingga 10.000 volt. Ini fungsi dari coil. Jadi penaik tegangan dari rendah menjadi tinggi. Ini sangat berbahaya, bisa menyetrum nih kalau sampai arus listrik
dari kuil ini kita pegang. Kemudian terdapat busi. Busi ini berfungsi sebagai perubah arus listrik menjadi api, nyala api. Ini fungsi dari busi. Nah, jadi seperti itulah fungsi dari masing-masing komponen dari spool pengisian. Kiprok atau regulator itu tadi sebagai sumber pengisian, sumber arus listrik. Kemudian penyearah atau perubah arus listrik AC menjadi DC, pemutus tegangan atau pemutus arus listrik ketika terjadi arus pendek sekering ini atau fuse ini. Kemudian aki berfungsi sebagai penyimpan arus listrik, CDI sebagai pengatur pengapian nyala busi, kemudian pulser berfungsi sebagai pengirim sinyal pengapian, kemudian coil sebagai penaik tegangan, kemudian busi sebagai alat yang merubah arus listrik menjadi nyala api. Itulah fungsi dari masing-masing komponen. Selanjutnya, sistem kerja dari kelistrikan ini, yang pertama dari spool ini ketika rotor itu berputar, ya, ketika rotor berputar mengelilingi spool ini, maka terjadilah sumber arus listrik, ya, timbullah arus listrik yang akan mengalir pada kiprok, dan arus listrik negatifnya akan mengalir pada bodi dan pada masing-masing komponen yang memerlukan arus negatif semua. Dari spool pengisian, arus listrik akan mengalir arus positif AC ini mengalir pada kiprok untuk dirubah oleh kiprok atau oleh regulator ini dari AC ke DC untuk diteruskan pada fuse yang pertama dan kedua. Fuse yang pertama ini akan mengalirkan arus listrik pada aki, kemudian aki akan menyimpan tegangan listrik sebesar 12 volt, ya. Arus listrik positifnya mengalir ke pin positif, kemudian arus negatif aki mengalir pada arus negatif aki. Nah, ini terdapat dua panah yang artinya ini arus listrik itu masuk, ya, dan dia keluar. Demikian juga arus negatifnya masuk dan keluar, masuk dan keluar, masuk dan keluar pada aki. Dari aki yang berupa arus listrik DC tadi mengalir pada fuse, kemudian mengalir pada kunci kontak. Nah, setelah kunci kontak di posisi on, posisi terhubung, arus listrik akan mengalir pada fuse yang kedua. Dari fuse yang kedua ini akan mengalir pada CDI untuk memberikan sumber arus listrik atau power supply pada CDI dan pada pulser, sehingga CDI dan pulser ini bisa bekerja dengan baik untuk mengatur nyala api pada busi, kemudian itu mengirim sinyal pengapian pada CDI ini. Dari CDI setelah diproses, diatur kapan mengalirnya arus listrik pada kuil, maka kuil setelah teraliri arus listrik dari CDI ini, arus listrik akan dinaikkan dari 12 volt menjadi 1500 volt hingga bisa menyalakan busi. Jadi busi ini perlu tegangan yang tinggi untuk bisa menyala, ya. Untuk merubah arus listrik menjadi nyala api itu butuh tegangan yang cukup tinggi, 1500 volt. Nah, jadi seperti itu aliran arus dari arus positifnya dari spool pengisian, kiprok atau regulator, kemudian ke fuse, kunci kontak, ke aki, CDI, ke pulser ini, ya. Kemudian ada kuil dan busi. Adapun mengalirnya arus
negatif itu juga bersumber dari spool pengisian, kemudian mengalir pada ground atau body ini, kemudian mengalir pada kiprok, mengalir juga pada aki, kemudian mengalir juga pada CDI dan pulsar, kuil dan busi. Kemudian terdapat juga satu ini kabel yang berwarna kuning. Kabel yang berwarna kuning ini akan terhubung pada kabel kuning spool penerangan, ya. Di sini ada spool penerangan. Kemudian sumber arus listrik penerangan ini juga akan mengalir untuk lampu depan maupun lampu belakang. Menjadi sumber arus listrik bagi lampu dan lampu depan maupun lampu belakang. Ini yang kuning. Nah, di sini kami juga berikan panah. Panah ini artinya petunjuk arah mengalirnya arus listrik dari spool pengisian ke kiprok, kemudian naik lagi pada fuse pada fuse, ya. Kemudian mengalir juga kepada kunci kontak, kemudian fuse ke aki tadi. Dari fuse yang kedua ini turun arus listriknya, ini panahnya nih, masuk ke CDI. Dari CDI diproses masuk juga ke pulsar, kemudian arus listrik positifnya juga mengalir pada kuil, panahnya nih, ya. Panah kuil, dari kuil lalu ke busi. Demikian juga untuk arus negatifnya itu bersumber dari spool pengisian, kemudian turun ke bawah. Ini akan dibagi untuk ke kiprok, kemudian ke sasis atau bodi motor, kemudian akan terbagi juga pada aki, arus listriknya nih naik ke aki, kemudian mengalir juga arus listriknya panahnya nih ke CDI. Nah, dari CDI nanti arus negatifnya masuk ke pulsar, kemudian arus negatifnya juga mengalir pada kuil, ya, kemudian mengalir juga pada busi. Jadi panah ini, tanda panah ini merupakan arah mengalirnya arus listrik, negatif maupun positifnya. Adapun warna dari kabelnya ini sebagai petunjuk warna sesungguhnya dari sistem kelistrikan motor Mio, Jupiter maupun Vega R, yaitu untuk kabel negatifnya yang terdapat pada motor Mio atau Yamaha pada umumnya itu, kabel negatifnya itu berwarna hitam. Nah, hitam semua ini, hitam. Kemudian untuk warna spool pengisian dari output spool pengisian ini berwarna putih. Nah, ini berwarna putih. Kemudian untuk kabel kiprok yang mengarah pada kabel spool penerangan dan lampu depan ini berwarna kuning. Nah, berwarna kuning ini. Selanjutnya untuk kabel yang dari kiprok atau dari regulator ini yang mengarah pada fuse, kunci kontak maupun aki ini berwarna merah. Nah, merah sampai ke aki, merah sampai ke fuse. Selanjutnya fuse menuju ke beban, yaitu yang beban itu ke CDI dan ke beban-beban yang lain seperti klakson, sen, dan lain sebagainya. Dari CDI arus listrik outputnya output CDI ini kabelnya yang terhubung pada coil ini berwarna orange, Nah, orange sampai ke kuil, dari kuil ke busi ini berwarna hitam. Nah, bisa saja kabelnya cukup besar karena
tegangannya juga cukup besar, maka harus disesuaikan diameter kabelnya ini. Nah, seperti itu untuk warna kabel. Seperti itu ya. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan untuk teman-teman semua tentang kelistrikan pengapian arus listrik DC untuk sepeda motor Mio Sporty, Mio Soul, Jupiter Jet maupun VGR. Bagi teman-teman yang belum bisa memahami atau kurang bisa memahami, silahkan disampaikan pada kolom komen. Mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk sama-sama berbagi ilmu kepada teman-teman kita yang lain dengan cara share ke media sosial teman-teman semua, Facebook atau Instagram ya, maupun media sosial yang lainnya. Dan untuk teman-teman yang ingin berlangganan untuk terus bisa mengikuti channel kami ini, maka silahkan untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari channel kami. Demikianlah teman-teman semua, mudah-mudahan bisa dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian dan terima kasih.